Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Harlina, kelas 3J NPM 240102389. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video edukasi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Perencanaan Strategi Pembelajaran. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu perencanaan strategi pembelajaran. Perencanaan strategi pembelajaran adalah proses guru dalam merancang dan mengatur cara pembelajaran dengan menata tujuan, materi, metode, media, dan penilaian agar pembelajaran dapat berlangsung efektif, terarah, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk mengetahui materi selanjutnya, simak video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk menyiapkan seluruh komponen pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan bermakna. Perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi, tetapi juga sebagai pedoman utama guru dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Aimade Alit Mariana, perencanaan pembelajaran merupakan upaya menata dan mengorganisasikan berbagai unsur pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi dan metode pembelajaran, media dan sumber belajar, serta sistem penilaian. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Perencanaan pembelajaran juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak boleh dilakukan secara spontan, tetapi harus dirancang dengan baik. Dalam konteks sekolah dasar, perencanaan pembelajaran menjadi sangat penting karena peserta didik berada pada tahap perkembangan awal. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, bersifat konkret, serta dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tahap pertama dalam perencanaan pembelajaran adalah menganalisis kurikulum. Guru perlu memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan memahami kurikulum, guru dapat menentukan arah pembelajaran yang jelas. Tahap berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Tujuan ini menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan materi, metode, media, dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan pemulihan dan pengorganisasian materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Materi yang disusun secara sistematis akan memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga mencakup penentuan strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode yang dipilih harus mampu mendorong keaktifan peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Selain itu, guru juga perlu menentukan media dan sumber belajar. Media pembelajaran digunakan untuk membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Sumber belajar tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Tahap terakhir dalam perencanaan pembelajaran adalah perencanaan penilaian pembelajaran. Penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang dilalui peserta didik. Yang kedua itu komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri atas
beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut harus disusun secara sistematis agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga strategi dan metode pembelajaran, yang keempat media dan sumber belajar, yang kelima penilaian pembelajaran. Dengan memperhatikan seluruh komponen tersebut, perencanaan pembelajaran dapat disusun secara menyeluruh dan terpadu. Perencanaan pembelajaran yang baik akan membantu guru melaksanakan pembelajaran secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah dasar.